Bayangin, kamu pemimpin paling ditakuti di dunia, tapi 23 tusukan pisau justru datang dari orang-orang yang kamu anggap saudara. Pembunuhan Julius Caesar bukan sekadar tragedi, ini adalah aksi politik terencana yang mengubah wajah peradaban selamanya. Hari itu, 15 Maret 44 SM, dunia berubah total dalam hitungan menit. Kenapa orang terdekatnya tega melakukan ini? Mari kita bongkar konspirasinya. Zaman itu, Republik Romawi lagi di ujung tanduk. Kekuasaan terpusat, kesenjangan sosial gila-gilaan, dan militer jadi penentu segalanya. Caesar muncul sebagai pahlawan rakyat yang bikin kaum elit senat ketakutan setengah mati. Bayangin negara yang udah ratusan tahun jadi republik, tiba-tiba terancam jadi kerajaan satu orang. Di satu sisi ada Julius Caesar, sang jenius militer yang haus kekuasaan. Di sisi lain, ada Brutus dan Cassius, kaum konservatif yang merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh ambisi Caesar. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal siapa yang bakal pegang kendali atas masa depan Romawi. Semua dimulai saat Caesar dinobatkan sebagai diktator perpetuo atau diktator seumur hidup. Bagi senat, ini adalah garis merah. Mereka takut Caesar bakal menghapus institusi senat dan menyatakan dirinya sebagai dewa. Ketakutan akan tirani jadi pemicu utama konspirasi ini. Situasi makin panas. Caesar mulai bertindak seenaknya, mengabaikan tradisi, dan menempatkan pendukungnya di posisi kunci. Rakyat cinta mati sama dia, tapi para aristokrat? Mereka merasa Caesar sudah jadi ancaman nyata bagi kedaulatan mereka. Ternyata, konspirasi ini bukan cuma soal Brutus. Ada puluhan senator yang terlibat dalam sumpah rahasia. Mereka sadar, satu-satunya cara menghentikan Caesar adalah dengan melenyapkannya di tempat yang paling tidak terduga, di tengah rapat senat. Hari itu tiba. Pompeius Theater jadi saksi bisu. Caesar datang tanpa pengawal, merasa dirinya tak terkalahkan. Tiba-tiba, para konspirator menyerbu dengan belati yang disembunyikan di balik toga mereka. Gila sih, Caesar bahkan sempat melawan sebelum melihat wajah Brutus di antara para penyerang. Dampaknya, chaos total. Alih-alih menyelamatkan republik, pembunuhan ini justru jadi pemicu perang saudara yang jauh lebih berdarah. Rakyat marah besar, dan para pembunuh Caesar justru jadi buronan di tanah air mereka sendiri. Twistnya adalah, Brutus sebenarnya punya hubungan darah yang sangat dekat dengan Caesar. Banyak sejarawan percaya kalau Brutus adalah anak haram Caesar. Jadi, ini bukan cuma pengkhianatan politik, tapi juga tragedi keluarga yang sangat personal. Sisi gelap yang jarang dibahas? Banyak konspirator sebenarnya bukan peduli sama republik, mereka cuma cemburu sama kekuasaan Caesar. Setelah Caesar mati, mereka berebut posisi dan malah jadi lebih korup daripada Caesar sendiri. Ironis banget, kan? Warisan dari kejadian ini, Romawi akhirnya benar-benar berubah jadi kekaisaran di bawah Augustus. Tanpa pembunuhan Caesar, dunia barat mungkin gak bakal punya konsep kekaisaran yang bertahan berabad-abad. Sejarah kita hari ini dibangun di atas abu ambisi mereka. Jadi, menurut kalian, apakah pembunuhan Caesar itu tindakan heroik demi demokrasi, atau cuma aksi pengecut demi tahta? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat konten sejarah yang bikin mind-blowing kayak gini. See you in the next video.